Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Hari ini kita belajar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pembelajaran 8. Renang gaya punggung dan dasar-dasar penyelamatan diri. Renang merupakan olahraga air yang paling baik dan menyehatkan. Tahukah kalian kenapa renang olahraga paling menyehatkan? Karena hampir setiap otot tubuh bergerak dan berkembang saat berenang. Untuk dapat menjadi perenang yang hebat, kalian perlu menguasai gerak dasar renang terlebih dahulu dengan benar dan juga gaya renang. Gaya renang terdiri dari 1. Gaya bebas, 2. Gaya dada, 3. Gaya punggung, 4. Gaya lumba-lumba. Pada pelajaran ini, kalian akan mempelajari keterampilan renang gaya punggung. Keterampilan renang gaya punggung terdiri dari atas gerakan kaki, gerakan lengan, posisi badan, dan cara bernapas. Juga koordinasi gerak. Kram dan cedera adalah beberapa kesalahan yang sering terjadi saat berenang. Kesalahan yang terjadi saat berenang dapat berakibat fatal dan membahayakan jiwa berenang. Untuk mengatasi kesalahan tersebut, kamu juga perlu menguasai dasar-dasar penyelamatan diri. Biasanya gaya renang yang digunakan untuk penyelamatan adalah gaya punggung. Menjaga kesehatan dengan olahraga renang merupakan wujud rasa syukur atas karunia Tuhan yang Maha Kuasa. Sekarang, kita mempelajari bagian A, keterampilan renang gaya punggung. Nah, ini gambar saat berenang dengan gaya punggung. Dapatkah kalian melakukan renang gaya punggung? Posisi tubuh renang gaya punggung telentang. Agar dapat berenang dengan gaya punggung, kamu harus menguasai gerak dasarnya. Yang pertama, gerak kaki. Gerakan kaki dalam renang gaya punggung berguna untuk mendorong tubuh ke depan. Kaki digerakkan naik turun secara bergantian. Gerakan kaki dimulai dari pangkal paha. Ketika kaki bergerak, lutut dan pergelangan kaki rileks. Meskipun rileks, kaki harus kuat dalam mengayuh. Kayuhan kaki yang cepat membuat laju tubuh semakin cepat pula. Jika kalian tidak terampil dalam menggerakkan kaki, maka laju tubuh pun lambat. Selain melambat, keseimbangan tubuh juga terganggu. Hal ini dikarenakan salah satu fungsi gerakan kaki adalah menjaga keseimbangan saat berenang. Dua, gerakan lengan. Perhatikan gambar berikut. Ini merupakan gaya renang dengan menggunakan gerakan lengan. Lengan merupakan bagian tubuh yang memiliki peran penting saat berenang selain kaki. Fungsi gerakan lengan hampir sama dengan gerakan kaki. Gerakan lengan berfungsi sebagai pendorong tubuh agar melaju ke depan. Bagaimana gerakan lengan renang gaya punggung yang baik? Gerakan lengan
Renang gaya punggung tahapannya sama dengan gaya bebas. Gerakannya meliputi gerak menarik, gerak mendorong, dan gerakan kembali. Lengan akan bergerak secara bergantian. Jika salah satu lengan berada di bawah air, maka lengan satunya berada di atas air. Saat mendorong, jari-jari tangan harus rapat. Mengapa demikian? Jari-jari tangan yang rapat memudahkan tangan saat mendorong air. Tubuh pun akan melaju ke depan dengan cepat. 3. Posisi tubuh. Perhatikan gambar berikut. Apa yang membedakan renang gaya punggung dengan gaya lainnya? Apakah kamu mengetahuinya? Renang gaya punggung, posisi tubuh telentang mendatar. Tubuh berada sedikit di bawah permukaan air, tetapi tidak boleh terlalu ke bawah dari permukaan air. Tubuh yang sejajar dengan permukaan air dapat mengurangi gesekan dengan air. Dengan demikian, tubuh pun dapat melaju cepat. Apabila tubuh terlalu ke bawah dari permukaan air, membuat gesekan menjadi besar. Gesekan tubuh dengan air membuat laju menjadi lambat. Bagian tubuh yang berada di permukaan air hanya kepala sebatas telinga. Sementara letak kedua kaki dan panggul lebih rendah dari kepala. 4. Pernapasan. Keterampilan lainnya yang harus kamu kuasai dalam berenang adalah cara bernapas yang baik. Keterampilan pernapasan memengaruhi gerak berenang secara keseluruhan. Karena saat berenang, tubuh membutuhkan oksigen sebagai sumber tenaga. Oksigen tersebut disalurkan melalui darah yang dipompa jantung. Jika pernapasan salah, maka oksigen dalam tubuh kurang. Pengambilan napas dalam renang gaya punggung berbeda dengan gaya lainnya. Posisi kepala yang berada di atas permukaan air membuat pernapasan lebih leluasa. Pengambilan napas sebaiknya dilakukan melalui mulut dan hidung. 5. Koordinasi gerak. Koordinasi gerak renang gaya punggung menggunakan gerak kaki, lengan, posisi tubuh, dan pernapasan dalam satu rangkaian gerak. Dengan koordinasi gerak yang baik, memungkinkanmu berenang dengan baik pula. Renang gaya punggung diawali dengan start di dinding kolam. Setelah kaki ditolakkan di dinding kolam, maka posisi tubuh telentang selama berenang. Kedua kaki digerakkan naik turun secara bergantian. Gerakan diawali dari pangkal paha ketika bergerak, lutut serta pergelangan kaki dalam kondisi rileks. Begitu pula dengan gerakan lengan. Lengan digerakkan secara bergantian, secara konsisten. Dengan demikian, laju tubuh lebih stabil. Posisi tubuh sejajar dengan permukaan air. Pernapasan dapat dilakukan secara leluasa karena posisi kepala di atas permukaan air. Nah, demikian materi kita PJOK untuk hari ini. Materinya dicatat di buku catatan dan lebih dipahami. Baru perhatikan latihan kita hari ini. Yang pertama, mengapa renang olahraga paling menyehatkan? Kedua, gaya apa saja yang terdapat pada gaya renang? 3. Apa kegunaan gerakan kaki dalam renang gaya punggung? Jelaskan secara singkat. 4. Apakah fungsi gerakan lengan pada renang gaya punggung? Kelima,
Mengapa keterampilan pernapasan memengaruhi gerak berenang secara keseluruhan? Nah, soalnya ini tulis di buku latihan. Soalnya ditulis baru dijawab ya dengan baik-baik. Nah, terima kasih untuk materi kita hari ini. Lebih dipahami lagi, belajar yang lebih rajin ya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.